Pesulap itu menutupi tubuhnya dengan kain putih. Di tengah tatapan pria itu, tubuhnya perlahan mulai terbang ke atas. Pria itu membelalakan matanya, tetapi tidak menemukan celah sedikit pun. Dia sangatlah terpukau hingga ingin membeli trik itu. Ia mau membayar berapapun nominalnya, namun pesulap itu tetap menolak. Ia ingin mewariskan keahlian ini hanya pada cucunya. Sekeras apapun pria itu memohon, tetap tak kunjung berhasil. Alhasil, ia meminta pesulap itu melakukan triknya sekali lagi. Namun, ketika pesulap menutup kain putih itu dan terangkat, ia memukul pesulap itu hingga tewas, dan pria itu segera mengambil buku catatan pesulap itu. 9 tahun kemudian, Nafi telah menjadi seorang pesulap terkenal dengan trik terbangnya itu. Suatu ketika, seorang reporter mendatanginya untuk wawancara. Lalu ia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Namun, Nafi sudah sangat memahami trik ini dan meminta cincinnya dikembalikan. Reporter itu tersenyum canggung dan mengembalikan cincin itu kepadanya. Ternyata, reporter itu juga penggemar sulap. Namun, jika dibandingkan dengan Nafi, trik-trik kecilnya terlihat kaku dan membosankan. Kemudian, reporter memohon untuk menampilkan satu trik lagi, dan Nafi pun menyetujuinya. Lalu ia pun meminta Nafi menulis rangkaian angka tanpa memperlihatkannya, dan menyuruhnya berjalan ke sisi lain ruangan dan mengambil sebuah pisang. Reporter membelah pisang itu untuk membuktikan pisau di tangannya asli. Lalu ia mengiris telapak tangannya dan mengoleskan darah di kertas. Angka yang ditulis, Nafi muncul di sana. Namun Nafi sudah sangat mengetahui triknya itu. Ia dengan tenang membongkar trik reporter itu. Kau memasang pelacak elektronik di pulpen. Ketika jejak tulisanku terkirim ke ponselmu, kau berpura-pura memeriksa pesan, tapi sebenarnya sedang membaca angkanya. Ketika aku mengambil pisang, kau menuliskan angka itu di kertas dengan krayon lilin. Pisau yang kau gunakan palsu, yang asli kau sembunyikan di saku jaketmu. Agak canggung dan kuno, tapi tidak buruk untuk pemula. Siapa yang mengajarimu? Reporter itu menjawab, kakekku yang mengajarinya. Tapi dia menghilang 9 tahun lalu. Hati Nafi bergetar. Ia segera mengakhiri wawancara dan berniat membeli buku bertanda tangan. Namun saat pergi mengambilnya, reporter itu diam-diam berjalan ke brankas dan memasukkan angka yang ditulis Nafi. Tapi kata sandinya salah. Nafi muncul di belakang dan sudah mengetahui niatnya. Reporter itu akhirnya mengatakan tujuannya. Ia menduga Nafi telah membunuh kakeknya. Nafi dengan tenang menjawab, kau tak punya bukti. Reporter itu pergi dengan marah. Sebelum pergi, ia berkata, aku akan kembali dengan polisi dan surat perintah penangkapanmu. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Saat pintu tertutup, Nafi mulai panik. Ia mematikan semua kamera pengawas, membuka brankas, dan mengeluarkan buku catatan pesulap tua, lalu membakarnya. Keesokan harinya, polisi datang. Tapi bukan karena tuduhan reporter, itu karena istri Nafi telah dibunuh tadi malam. Ia sangat terkejut. Polisi bertanya kemana dia semalam. Ia ingin mengatakan rekaman pengawas bisa membuktikannya. Tapi kemudian teringat, ia sudah mematikannya semalam. Petugas memperhatikan brankas dan meminta untuk membukanya. Saat ia memasukkan kata sandi, ia melirik cincin di tangannya dan menyadari segalanya. Cincinnya telah ditukar. Cincin ini memiliki pelacak dan merekam kata sandi yang ia masukkan. Saat ia mengungkap trik kedua reporter, ia telah menyentuh pisau asli dan meninggalkan sidik jarinya di sana. Reporter menggunakan pisau itu untuk membunuh istrinya dan menyelinap masuk larut malam, lalu menaruh pisau itu ke dalam brankasnya. Saat brankas dibuka, pisau itu sudah ada di sana. Polisi pun segera menangkapnya. Nafi Pop akhirnya mendekam